Banyak penggemar MU ya, termasuk saya kecewa dengan mentality dari seorang Ronaldo yang kemarin kita sangat kagumin, sangat setia. Tiba-tiba dia minta keluar. Dia hanya mengatakan kalau seandainya ada klub yang mau. Iya. Faktanya nggak ada klub yang mau. Yang orang nanya juga, coach, termasuk Nagelsmann. Barcelona itu kan kita bilang raksasa yang sakit keuangannya. Ini beli pemain banyak banget. Iya. Dari mana duitnya? Pinjol? Enggak. ini Apakah dengan demikian MU masih membutuhkan seorang Ronaldo? Enggak. Ya, jumpa lagi kita dalam acara Jasaye. Saya ngobrol dengan Koci. Koci makin seksi sekarang. Apa kabar, bro? Seksinya beda sekarang. Seksi beda. Seksi repot. Dia makin heboh, jadwalnya makin padat. Waduh. Dan Coach, kemarin kita cukup heboh ya ngebahas tentang manuver transfer pemain. Ini mungkin kita bahas yang kemarin belum kita bahas. Dan akhirnya MU menambah pemain ya. Setelah Eriksen, nambah lagi Lisandro Martinez. Ini keren pemainnya, Coach. Iya. Tingginya kan cuma 175 ya? Jadi gini, ternyata seperti yang gue sudah bilang sebelumnya, Ten Hag ini nggak peduli dengan pemain bintang. Iya. Beda dengan Chelsea. Chelsea itu benar-benar incer pemain yang sejagat raya tahu itu pemain siapa. Iya kan? Ini mungkin karena pemiliknya lagi mau nyari nama ya. Iya, betul. Dan Ten Hag butuh pemain yang dia butuhkan, dan mereka kan masuk era baru, bukan era Woodward yang buang-buang duit seenak jidat. Maka dari itu Malaysia dibeli dengan 17 juta. Eriksen gratis. Ini cuma 30-an, 35 ya? Enggak, ini dengan add-onnya sekitar 50-an. Euro, ya. Bukan pound. Bukan. Poundnya lebih murah. Euro, tapi kalau dibilang mahal atau enggak, gue masih inget zamannya Van Dijk sama Alisson dibeli sama Liverpool. Semua orang juga bilang, wah itu mahal banget ya. Tapi setelah setahun 2 tahun kan terbukti worth it. Ya kan? Memang kita tidak boleh, kita bukan paranormal, jadi kita nggak tahu apakah worth it or not. Nah sekarang Lisandro Martinez ini banyak orang tanya gue, ini pemain seperti apa kan sih? Dikenal di Inggris nggak dikenal ya? Di Inggris nggak dikenal, bahkan di timnas pun nggak begitu menonjol, kan dia pemain Argentina ya. Jadi Lisandro Martinez ini itu pemain kalau gue boleh bandingkan itu kayak zamannya Pep, Javier Mascherano juga dari Argentina juga. Center back juga, kecil juga betul. Yang aslinya DM disulap jadi center back sama Pep, yang akhirnya meraih puluhan trofi dengan Barca. Lisandro Martinez ini begini. Jadi gini, kita itu tidak pernah tahu lawan kita high press, bertanding babak sendiri, atau parkir bis. Oke? Lisandro Martinez ini itu lebih versatile. Jadi kalau seandainya ketemu lawan yang di atas kertas menyerang, atau mereka main high press, mendadak cetak 1 gol terus main bertahan, dia bisa membantu lini tengah. Jadi kalau dia main harusnya nggak perlu 2 DM lagi, kecuali lawannya di atas kertas lebih bagus, kayak lawan Liverpool atau City, mungkin bisa pakai 2 DM. Tapi harusnya nggak, apalagi kalau bermain dengan seandainya ya Eriksen dan Van de Beek, DM-nya Frenkie de Jong, itu butuh Lisandro Martinez untuk membantu lini tengah. Satu. Kedua, karena dia tidak terlalu tinggi, dia punya speed untuk ngimbangin counter attack. Jadi dia lebih football playing defender daripada real defender. Kayak si Maguire lah contoh, kayak Varane, itu kan real defender. Kalau suruh bangun serangan juga kayak Van Dijk karatan lah. Tapi kalau dia itu lebih versatile, maka dari itu gue pelan-pelan sudah bisa melihat arahnya. Apa yang dimaksudkan dimau oleh Ten Hag? Yang diinginkan oleh Ten Hag, yang dia tidak dapatkan di Ajax. Di Ajax, pemainnya karena dana terbatas, dia hanya bisa memainkan apa yang dia punya, ditambah dengan pemain muda sebagai pelapis. Contoh, kalau pas Anthony cedera,
Dia main 3-4-3 di atas 4-3-3 di atas kertas, tapi bukan dengan satu winger kiri kanan terus satu striker, enggak. Dia main dengan 2 striker dengan satu nomor 10. Oke. Di atas kan 4-3-3. Jadi dia menyulap lah karena nggak banyak pilihan. Nah, gue lihat di MU ini kenapa dia kekeh datengin Lisandro Martinez sama Frenkie de Jong? Karena dengan kedua pemain ini dia lebih banyak pilihan. Dia bisa main 4-3-3, dia bisa main dengan 3 Dan itu back. yang dimauin oleh Ten Hag. Dan itu diinginkan. Apalagi dia sudah punya Van de Beek. Van de Beek ini kan nggak bisa dijual juga. Karena kalau dijual harganya pasti drop. Belum terbukti. Nah, ingin dimanfaatkan juga dong. Ya. Iya kan? Walaupun udah ditawar-tawarin juga ya sama MU ya. Ya, oke. Untuk trade ya. Artinya kalau Van de Beek stay, Frenkie de Jong di sana, ini porosnya itu adalah porosnya Ajax kan? Belum Eriksen mantan Ajax juga. Mantan Ajax juga. Ya kan? Di depan I don't care lah mau Ronaldo, mau Rashford, mau Martial. Tapi yang jelas intinya adalah poros tengahnya itu berbau Ajax. Sehingga dia banyak pilihan untuk bisa bermain seperti apa. Gitu. Coach Lisandro Martinez julukan The Butcher from Amsterdam. Jadi ini pemainnya gila ya, Keras. walaupun badannya kecil keras. Ya. Dan katanya ini memang disiapkan oleh Ten Hag untuk mematikan Nunes dan mematikan Haaland. Tipenya. Ya, dia kan Ajax kan 2 kali ketemu Dortmund terakhir dan Haaland itu dikantongin sama dia. Ya. Karena pada saat itu Haaland juga posisinya lebih ke mengandalkan counter lah, bukan sebagai real striker di depan. Jadi memang ini pemain keras. Memang disiapin ya. Ya. Walaupun badannya kecil ya. Walaupun badannya kecil, ya nggak jauh kayak Mascherano lah. Iya. Nggak jauh kayak Mascherano cara mainnya. Mascherano dulu juga cukup keras, juga speednya walaupun agak slow. Kalau ini lebih cepat. Ini lebih cepat dan intinya adalah kalau kita melihat Ten Hag sebelum beli dia kan juga lihat defender center back MU itu seperti apa sih? Ada Lindelof, ada Varane, ada Maguire, ada Bailey. Ini semua real defender. Nggak ada satu yang bisa membangun. Ya sekali-sekali Maguire ke depan, tapi kan bukan tipikal seorang yang bisa jadi DM kan. Maka dari itu dia butuh center back yang total berbeda. Inilah orangnya. Ini. Ya. Apalagi ada Tyler Malaysia. Nah, baru gue mau ngomong. That's another kind. Ya. Dia beli Malaysia, fans MU bilang, ini nggak bakalan gantiin Luke Shaw lebih bagus. Gue bilang, ini bukan untuk menggantikan Luke Shaw. Ini strategi yang berbeda ya. Tapi 2 karakter pemain yang berbeda sehingga Ten Hag bisa tahu kapan memasangkan Luke Shaw, kapan memasangkan Malaysia. Jadi dia itu sengaja karena MU duitnya lebih banyak daripada Ajax, dia sengaja menerapkan mencari pemain yang dibutuhkan MU sehingga dia punya banyak pilihan untuk cara bermain seperti apa. Jadi menarik nih ya. Apa yang dibangun oleh MU sekarang. Dari beberapa bulan lalu kan gue udah bilang, yang gue takutin itu MU, bukan Liverpool sebagai fans Arsenal ya. Bukan Liverpool City karena itu udah kebaca cara mainnya. Arsenal kalah kualitas. Tapi Arsenal tahun lalu bisa ngelawan dengan gaya bermain mereka. MU ini kan nggak jelas maunya apa. Nggak jelas bermainnya seperti apa. Walaupun sekarang 3 pertandingan sudah kelihatan, kira-kira gitu, high press, main versatile, ya setengah Ajax lah, dengan sirkulasi bola cepat, triangle kiri selalu kanan, ngoper ke depan, ya kan? Bermain banyak passing di depan pun juga, nggak lama nahan bola ya, dan nggak egois kayak gitu. Keren. Dan cuman itu ya tetap dan tidak mengandalkan bintang. Nggak mengandalkan bintang dan itu cukup sulit diprediksi untuk di IPL nanti. Coach, gue lompat. Apakah dengan demikian MU masih membutuhkan seorang Ronaldo? Enggak. Gue bilang tidak. Cuman ini kan agak rentan. Karena Ronaldo ini kan pemain yang satu harganya mahal, kedua reputasinya luar biasa. Oke. Dia dibilang jelek enggak juga musim lalu, cetak cukup banyak gol, 24 ya kan? gol ya. Cuman apakah dia cocok dengan permainan Ten Hag atau tidak? Kembali lagi kalau gue bilang bukannya dia cocok atau tidak, apakah dia mau beradaptasi? Ini yang jadi pertanyaan. Karena kita tahu bahwa di usia 37, 38 dia pun very fit. Dia selalu latihan, dia jaga badannya,
Jadi sebenarnya dia bisa mengikutin kalau dia mau. Ya. Tapi sistem Ten Hag ini kan juga bahaya. Ya. Kalau dia melakukan high press, oke, satu orang nggak ngikutin, artinya satu orang dapat ruang untuk membangun serangan, bisa fatal. Jadi sistem Ten Hag ini benar-benar minimal 4-5, kalau bisa 6 pemain ngepres. Dengan tutup alur passing, dengan tutup jarak pemain, dengan memancing bola digeser ke samping. Ya. Tapi nggak bisa satu orang nggak ikut, itu bisa fatal. Nah, pertanyaan kan kemarin, bisa nggak Ronaldo adaptasi? Kalau Ronaldo bisa adaptasi, gue rasa dia tetap bisa punya kontribusi. Pasti. Tapi kalau dia dengan egonya dia hanya mau seperti yang sekarang ini, seperti yang musim lalu lah, itu berat. Karena itu banyak berat. coach, banyak penggemar MU ya, termasuk saya, kecewa dengan mentality dari seorang Ronaldo yang kemarin kita sangat kagumin, sangat setia. Tiba-tiba dia minta keluar, minta tidak lagi mau bermain di MU, hanya saya pikir cuma ambisi pribadi itu ya. Ya jelas Kak, karena gini ya, kalau seandainya pemain kayak Pogba lah. Ya. Kayak Pogba, semua orang bisa prediksi, ini bakal keluar. Suka ribut, egonya terlalu tinggi. Dan memang tidak terlalu kita sayangkan lah ya. Iya. Tapi fans MU sudah bisa prediksi. Oh iya. Lebih beda baik banget, keluar beda, dan beda keluar, fans ya. MU nggak masalah karena juga. Karena Pogba tidak pernah menunjukkan prestasi hebat banget juga untuk MU. Jadi Pogba yang di atas kertas juga one of the best midfielder. Cabut. Nggak begitu sakit hati, aman, ya kan? Ronaldo is different. Ya. Ronaldo different karena tidak pernah ada omongan bahwa dia akan pergi. Betul. Bahwa yang tahun lalu yang cukup stabil, yang di respect, dihargai oleh Ten Hag adalah Ronaldo dan De Gea yang pasti stay. Betul. Sama ada berapa pemain lah. Terus di awal musim dia juga sudah bicara, ya udah kita kerja keras agar mewujudkan trayek baru yang ditempuh oleh MU menuju ke atas lagi. Jadi Ten Hag sudah memperhitungkan dia. Tiba-tiba keluar statement itu. Dia minta dikeluarkan. Kalau seandainya dia ada, terus tolong dikeluarkan. Nah ini, this is not right. Kalau statement ini keluar dari mulut seorang Elanga atau seorang AWB itu atau Dalot, gue masih paham karena mereka jarang main. Ronaldo is different. You cannot do this sebagai pemain besar. Udah menjamin ya bahwa dia akan tetap mengandalkan Ronaldo. Main, jadi you cannot do this gitu loh. Nah, cuman dia kan belum bermain keras. Dia hanya mengatakan kalau seandainya ada klub yang mau. Faktanya nggak ada klub yang mau. Itu saya bilang makin menjatuhkan harga diri seorang Ronaldo. Betul. Satu coach, nggak ada pemain yang mau, nggak ada klub yang mau. Ke Chelsea Tuchel nolak. Kemudian Madrid udah nolak. Munchen nolak. Kita pikir ke masalah harga, beli The Lead mahal banget. Dan yang terakhir PSG pun nolak. Atletico Madrid yang mau. Nolak juga nih. Yang gue baca bukan ditolak, tapi nggak sanggup bayar harganya. Iya, harganya kan mahal banget. Harganya terlalu mahal. 20 juta nih, 1 tahun. Sekarang yang jadi masalah, berani nggak dia menurunkan harga kalau dia mau pergi, atau kalau nggak dia harus stay. Tapi gue setuju, kalau seandainya dia stay, saya pikir dia tidak akan menjadi pemain utama lagi. Kreditnya itu udah menurun. Udah turun. Pemain pasti tidak respect sama dia. Sekarang, sebelum dia mengeluarkan statement itu, bargaining power-nya tinggi dia. Sekarang not anymore. Sekarang dia udah turun. Jadi kalau seandainya dia digeser, pemain udah oke aja. Lu nggak ikut latihan. Apalagi di preseason. Lu nggak ikut preseason dan performanya preseason MU keren banget. Jauh di atas ekspektasi atau jauh di atas permainan musim lalu. Betul. Gue sebagai penonton nggak ngelihat skor. Murni dari permainan dan kelihatan dari lawan Liverpool karena Liverpool timnya cadangan di awal-awal. Lihat kedua, lihat ketiga itu definitely ada progres. Walaupun tetap Ten Hag nggak mau jumawa dalam arti kita tetap harus bekerja karena keras. This is precision. Tapi yang penting adalah pemain paham apa yang dia inginkan. Eksekusinya pasti ada ups and down. Tapi that's okay. Yang penting pemain paham dan kalau kedalaman squadnya bagus, karena mereka masih beli pemain kan. Pasti. Kalau kedalaman squad bagus, Ten Hag lebih enak. Dan menarik coach. Sekarang pemain-pemain muda MU
ini kan top semua ya, yang di depan terutama. Dia bilang trio remaja nih, Rashford, kemudian Martial dan juga Jadon Sancho. Ya. Ditambah lagi itu gila ya. Martial itu gol-golnya udah keren. Kembali seperti dulu waktu dia baru bergabung. Gue setuju. Gue pun juga udah bilang, gue lihat Martial ini akan jadi pesaingnya Ronaldo kalau balik. Dan jangan kaget kalau Ronaldo bisa dicadangkan, Martial jadi starter. Jadi starter. Saya setuju lah. Dan enaknya dengan kualitas pemain MU yang dia miliki, dia masih bisa punya Bruno yang bisa bermain sebagai false nine, bisa dari wing. Dia masih punya Van de Beek di depan. Pelapisnya masih ada Elanga. Belum kalau Anthony seandainya diambil ya, walaupun jadi, kecil kemungkinan. Ya, jadi pilihannya masih oke. Sekarang kalau gue bilang concernnya di mana? Itu di tengah. Tapi di tengah ada pemain-pemain muda juga, Coach. Ada Eriksen, betul. Kalau Frenkie de Jong belum tentu datang. Ada Zidane. Enggak, Savage. Gue bilang pemain muda tidak bisa kita berharap mereka akan tampil konsisten. Peluang diberikan pasti. Tapi kita nggak bisa berharap. Tapi ada harapan dong. Oh ya. Dari presiden 3 kali ada harapan. Betul. Ada harapan. Feeling gue mereka juga akan masuk tim inti. Untuk diberi kesempatan bermain. Tapi kan bukan pemain yang harus perform ya. Betul. Maka dari itu pemain tengah ini penting karena gue tidak lihat Fred ini akan jadi pemain inti. Saya pikir juga enggak. McTominay mungkin iya. Kalau bermain dengan 1 DM, maka dari itu dia tetap nge-push untuk Frenkie de Jong datang. Saya suka banget Coach di MU sekarang ya, sebagai fans MU nih, kan banyak sekali pemain muda yang bisa diharapin. Untuk ada Pellistri, saya kata walaupun mungkin dipinjamin lagi ya. Jadi memang itulah anak-anak muda ya diberikan kesempatan. Ya memang anak muda kan, pemain muda itu memang banyak explore ya. Ten Hag gue sudah baca di interview dia di media Belanda, dia bilang, dia sebut 5-6 pemain, gue nggak tahu pemain yang mana. Tapi dia sebut ada 5-6 pemain muda yang gue akan kasih kesempatan dan mungkin 1-2 yang akan masuk. Tapi mereka harus bekerja keras, mereka harus they have to earn their place in changing room. Jadi dia mengatakan satu tempat di skuad utama itu mereka harus benar-benar kerja keras untuk mendapatkan itu. Dan dia bilang ada 1-2 pemain. Pemain yang menang nggak tahu. Masih long way to go juga ya. Masih yang bagus juga. Di preseason pun di regulernya juga belum tentu akan berjalan. Kita nggak tahu dia attitude problem atau enggak. Kalau ada attitude problem kayak orang kayak Pogba, Lingard itu akan ditendang langsung. Yang jelas tanpa Ronaldo tidak ada lagi pemain bintang yang harus dilayanin. Ya kan semuanya merata, semua punya kesempatan. Itu dikatakan oleh Malaysia. Dikatakan oleh siapa? Van de Beek. Dia bilang di bawah Ten Hag itu nggak ada pemain-pemain bintang. Pokoknya semua orang punya peluang. Betul. Itu gue lihat interviewnya dalam bahasa Belanda sama wartawan Belanda. Dia juga bilang, jangan dipikir kalau gue mantan pemain Ten Hag terus gue punya enggak juga. Terus gue punya ekstra kredit untuk bermain. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Dia bilang, gue tetap harus bekerja keras untuk bisa jadi starter. Yang jelas, ya pemain-pemain muda inilah yang memang harus explore ya Coach ya? Ya, betul sekali. Nah, bicara soal explore nih Bung Helmi. Buat kalian para pemirsa yang suka explore, kalian mesti coba rokok Diplomat Evo nih. Kenapa? Karena kalian bisa dapat pengalaman merokok yang evolusioner dengan sensasi modern dan rasa mantap. Dan buat kalian semua, anak muda yang berani explore cara baru, gampang sekali. Kalian juga wajib ikutin Euforia bersama Diplomat Evo di Instagram @euforia.id dan ada kesempatan buat kalian menangin uang jutaan rupiah. Siapa yang tidak mau coba? Pastikan juga untuk follow Instagram @euforia.id untuk informasi lebih lanjut. Oke, terima kasih Diplomat Evo sudah membuat acara ini makin heboh. Kita akan ngebahas lagi. Coach, kita ngelihat transfer juga ada satu pemain yang cukup baik, penyerang baik, Paulo Dybala, pernah ke Inggris juga. Shopping-shopping ya, kemungkinan termasuk MU sama Arsenal. Sama Arsenal udah bicara. Ya, tetapi akhirnya mendarat di yang lu nggak suka banget. Mendarat di Mourinho. Ini gue jujur, gue suka Dybala dan itu gue selalu bilang, gue suka Dybala. Pemain yang skillful, pemain yang selalu bekerja keras. Walaupun dia kecil, tapi dia selalu punya kontribusi. Memang 1-2 tahun terakhir ini dia jarang bermain, atau nggak selalu bermain sebagai starter lah. Jarang dimainkan. Jarang dimainkan.
Tapi gue rasa di usia 28 tahun kalau nggak salah ini anak. Iya. Juga dia, pemain Argentina juga ya? Iya, juga pemain timnas. Harusnya dia yakin dengan kemampuannya. Gue nggak habis pikir asli, kenapa ke Roma nggak ke Inter contoh? Ya. Untuk Inter mau juga kan? Mau. Justru Inter dari awal ngincer, terus dia bilang ke fans Juve kan, gue nggak akan ke Inter karena dia anggap itu musuh bebuyutan kan. Tapi still you are professional dong. Ya. Dan kita tahu Roma mendatangkan musim lalu banyak pemain, Tammy Abraham lah, ini itu dan lain-lainnya, rank 6 juga. Oke. Apa yang dia mau raih dengan AS Roma? Apalagi kalau Mourinho memainkan parkir bis ya. Apalagi kalau pemain begini kan nggak diperlukan. Betul. Maka dari itu gue, apa yang lu berharap gitu loh dari AS Roma? Desperate gak dia coach? Karena kemana-mana juga belum. MU itu kan mau tapi memastikan Ronaldo dulu kan? Gue bilang nggak desperate ya, tapi mungkin nggak sabaran. Iya. Kalau gue ngelihat dia pembisiknya, agen-agennya atau keluarga itu parah kalau gue bilang. Ini musim masih panjang. September sampai. Masih September. Dan kalau agennya kuat, punya network, itu bisa ngelobi kiri kanan. Pemain Dybala ini pasti bisa. Emang gajinya berapa sih? Emang Roma bisa bayar dia berapa sih? Cuma 6 juta kalau di bawah 10 juta iya, kan? cuma 6 juta. Iya, exactly. Akhirnya. Jadi 6 juta itu bahkan Fulham juga bisa bayar gitu loh. Ngerti nggak? Apalagi klub kayak MU dan Arsenal. Asal dia sabar ya. Asal dia lebih bersabar. Faktor kedua, mungkin dia ingin mengamankan posisinya di timnas untuk Piala Dunia. Jadi dia butuh every week bermain. Dan mungkin ini bisa digaransikan oleh Mourinho dan tidak bisa diberikan oleh Inter. Dan apalagi di penyerang di Argentina timnya sesak banyak juga ya. Iya. Sesak banget ya. Exactly. Penyerangnya banyak banget lah. Nah mungkin itu salah satu faktor. Oke. Tapi untuk gue, ya bermain di don't apa namanya, jangan salah interpretasi. Roma is klub besar di Italia, oke? Punya sejarah yang luar biasa. Itu kita harus bahwa mereka tidak perform berapa tahun terakhir bukan berarti ini klub mendadak jadi klub jelek. Tetap klub besar, oke? Tapi kita juga sadar bahwa berapa tahun terakhir ini mereka nggak perform. Iya kan? Di luar tiga besar lah ya. Sesimpel itu, ya. Maka dari itu gue bilang, kenapa pemain di masa peak karirnya, kenapa dia tidak memilih klub yang bisa mengangkat dia ke next level? Bahkan main UCL pun enggak, hanya UEL yang dia mau. Bahkan Conference League ya kalau nggak salah. Iya, kemarin. Kemarin. Kalau berikutnya mungkin di Eropa mungkin. Sekarang UEL. Tapi UEL ini kan bukan levelnya AS Roma. Ya kan? Roma yang bangsanya dulu zaman kita Bruno Conti, habis itu Totti, you name it lah, begitu banyak pemain top dari Roma, dari Roma, itu kan levelnya di mana mereka bersaing untuk jadi juara, ya kan? Kenapa dibalasnya? I really don't understand. Ya paling dua itu, satu nggak sabaran, kedua dia pengen main tiap minggu dan di klub besar tidak bisa dijanjikan itu. Karena Mourinho butuh dia lah ya. Absolutely. Ya. Gitu. Coach, Matthias de Ligt akhirnya Matthijs bacanya ya? Ya, bukan Matthias, Matthijs de Ligt. De Ligt kan? Ya. Akhirnya ke Munchen dan cukup mahal. Ya. Sangat mahal untuk Munchen beli pemain mahal itu jarang. Ya kan? Jadi untuk gue ini juga agak aneh ya. Dia sekarang umur 22 tahun. Dia dibeli waktu dia umur 19 tahun dengan nilai 75 juta. Ya. Frenkie de Jong 85, dia 75. Oke. Kalau kita sebagai klub beli pemain umur 19 tahun dengan harga segitu, artinya ini untuk jangka panjang dong. Investasi ya. Apalagi kita tahu bahwa Chiellini pindah ke MLS, Bonucci sudah tua dan mereka subs lainnya itu kurang bagus. Dibelilah De Ligt umur 19. Dari 3 tahun ini kan ibarat dia sekolah di Juve. Diberi kesempatan jadi pemain yang sudah matang. Di usia 22 sebenarnya dia udah matang, udah banyak pengalaman, minimal 3 tahun pengalaman, bisa diadu dengan center back lainnya lah. Ya. Oke. Tapi kenapa mendadak dijual dengan harga 85 juta, sedikit lebih tinggi dari harga beli dia. Ibarat
kalau dijual kan harusnya minimal lu untung 25-30 juta lah. Ini cuma untung 5-10 juta dengan add-on dan lain-lain. Satu, either Juve butuh duit, memang Juve butuh duit karena utangnya kalau tadi kita sebelum on air kita bahas Barca utang 1,2, Juve itu 900 juta. Jadi Juve butuh duit dan mereka sudah beli Vlahovic 80 juta musim lalu dan sekarang mereka mau beli pemain lagi. Pogba sudah masuk gratis, Di Maria gratis. Ya. Mungkin akan pasti beli pemain lagi, ya. Kemungkinan besar Juve butuh duit kalau gue ngeliat sih. That's why. Jadi menurut coach sayang ya. Sayang. Iya, sayang dijual. untuk Juve, sayang dijual karena udah ibarat gini. You sebagai pemimpin perusahaan, ada staff masuk R66 masih muda. Anda training dia selama 3 tahun. Ya. Terus dia jadi staff yang luar biasa, pinternya, mendadak dia pindah. Kan seperti ini yang terjadi. Harusnya 1, 2, 3 tahun ke depan ini Juve memanfaatkan buahnya yang sudah jadi menurut coach ditanam. terlalu cepat Terlalu dilepas, cepat. ya. Maka dari itu ini pasti ada sesuatu yang membuat Juve berani menjual dia karena satu-satu yang punya nilai tinggi ya De Ligt. Yang lain nggak ada. Ya kan? Dybala sudah cabut dengan harga murah. Terus yang lain siapa? Ini bukan Juve 7-8 tahun yang lalu di mana pemainnya hebat semua. Ini Juve pemainnya mediocre semua praktis. Iya kan? Dan sekarang praktis hanya De Ligt. Untuk bisa beli pemain lain, ya De Ligt lah dijual. Feeling gue untuk merotasi itu. Duitnya. Oke. Coach, dan tapi apa Munchen akhirnya juga kehilangan salah satu penyerang terbaiknya itu. Ya. Lewandowski akhirnya pindah ke Barcelona. Komen dong. Dan Lewandowski ini ditawar lebih mahal sama klub-klub lain ya. Tapi dia memilih Barca. Tapi dia tetap memilih Barca karena keluarganya, istrinya juga suka di Barca dan gue taruh nama Valen jebret. Menang lagi loh? Enggak, taruhan buat musim depan. Gue bilang Barca juara. Karena dengan Dembele perpanjang kontrak, Rafinha masuk, ada Lewandowski, ada Auba, Ansu Fati fit, Ferran Torres, Auba, nggak ada alasan untuk nggak jadi juara. Madrid nggak beli apa-apa. Cuman Rudiger sama Tchouaméni. Iya kan? Jadi sementara kehilangan cukup banyak pemain. Iya. Jadi nggak ada alasan untuk Barca tidak. Kalau Barca nggak juara, Xavi yang parah. Karena yang mereka kekurangan musim lalu itu bukan create chances, bukan ball possession, yang bisa cetak gol. Sekarang mereka dapatkan top skor yang berapa tahun terakhir di mana-mana selalu cetak gol. Coach, di sisi lain, ini banyak banget nih stok penyerang Barcelona nih. Akan dijual, bro. Masih ada Memphis Depay lagi. Kemungkinan besar Memphis akan dijual. Yang tahu-tahu waktu di preseason ngegolin, Coach. Mainnya bagus. Mainnya bagus. Bagus. Cuman ya, gue udah sangat amat kenal Memphis Depay. Zamannya dari PSV. Nggak konsisten. Betul. Di MU juga nggak konsisten. Di timnas Belanda pun nggak konsisten. Kadang bagus ya. Iya, betul. Kadang bagus dan di Barca kita lihat berapa kali. Sangat tidak konsisten. Jadi nggak bisa diandelin. Gitu. Jadi untuk gue sih kemungkinan stoknya besar. banyak banget loh penyerangnya. Banyak. Kalau bertahan semua apa nggak bingung itu ngaturnya? Karena Xavi bilang untuk 3 tempat gue butuh 2 orang. Dan mereka punya 6 sekarang. Jadi 3 tempat, 6 pemain, mereka harus bersaing. Tapi feeling gue Lewandowski mah hampir selalu akan jadi starter. Ya. Menjadi utama ya. Apalagi kalau dia 1-2 match pertama dia bisa cetak gol. Susah untuk digeser. Ya. Siapa yang harus keluar, Coach? Keluar sih enggak ya? Ya, at this moment dari pemain yang gue sebut, gue sih sebenarnya nggak suka Ferran Torres ya. Cuman ini pemain kan baru gabung setahun. Dan dia mengatakan kepada media bahwa tahun ini gue akan buktikan. Ya udah, kita kasih kesempatan setahun. Fans Barca lah. Fans Barca bisa terima karena lu anak baru, lu buktikan lagi tahun ini. Tapi kalau gue bilang kalau masih ada nilainya sedikit itu Depay. Dan gue bilang sih Depay lebih untuk Barca dan untuk Depay sendiri lebih bagus dia tidak ke top klub karena tekanan terlalu besar. Nah, kemungkinan besar yang lagi direncanakan itu di trade sama Koundé Sevilla. Sevilla itu bukan Koundé ini belum confirm ya? Belum. Karena
Chelsea mendadak menawarkan gaji dua kali lipat daripada Barca. Nah, sementara Depay kalau ke Sevilla, dia bermain praktis tanpa tekanan. Tekanan yang dia alami tiap minggu di Barca itu nggak ada di Sevilla. Jadi akan lebih ringan. Karena di Prancis itu dia juga main tanpa tekanan lumayan mainnya. Bagus kalau di Prancis. Kapten juga. Ya, inilah pemain ini nggak bisa ditekan. Jadi dia harus bebas. Cuman kalau udah momen-momen di mana dia harus perform, dia gagal. Makanya lebih baik ke Sevilla. Barca ambil Koundé. Dembele pasti? Pasti udah perpanjang. Ansu Fati juga pasti akan dimainkan? Pasti. Karena pemain muda lah ya. Ansu Fati ini mungkin dapat posisi berbeda. Jadi tidak di sayap atau di depan, mungkin lebih ke attacking. Striker tetap Lewandowski? Iya. Pasti? Kalau nggak Lewandowski, Auba. Auba. Gantian. Yang orang nanya juga, Coach, termasuk Nagelsmann. Barcelona itu kan kita bilang raksasa yang sakit keuangannya. Ini beli pemain banyak banget. Iya. Dari mana duitnya? Pinjol? Enggak. Ini Nagelsmann ini sebenarnya provokasi ya. Karena kan dia sangat tahu Barca itu. Tuh lihat tuh. Iya. Gila. Rafinha. Ya. Oh, mereka ada Rafinha juga kan. Statement seperti ini itu dikeluarkan oleh orang yang kurang literasi. Yang nggak pernah baca, yang bukan orang bola, yang fans biasa lah. Iya kan? Tapi iya. Nagelsmann kan seharusnya nggak boleh keluarkan statement seperti ini. Karena dia udah tahu. Dia tahu income-nya dari mana. Mungkin dia juga ini kali, Bu. Iri kali. Bukan. Ada Rafinha, ada Frankesi. Sakit hati karena dia kehilangan Lewandowski. Feeling gue sih gitu. Iya, dan itu juga satu tim di Munchen itu semua sakit hati kehilangan Lewandowski. Karena Lewandowski-nya sendiri mau pindah. Gitu. Tapi secara keuangan mungkin nggak sih? Ini dengan De Jong aja punya utang. Tidak ada satu pelanggaran yang dilakukan oleh Barca. I know. Masalah financial problemnya. That's okay. Nggak ada masalah. Kessié gratis. Gratis, oke. Christensen gratis. Gaji 6 juta. Rafinha mahal. Bayar 3 kali installment. Cicil. Lewandowski cicil. Nggak mahal juga. Gaji di bawah 10 juta. Jadi 3 pemain ini sama dengan gaji Frenkie de Jong 1. That's why dia mau dijual. Tapi Frenkie de Jong nggak dijual. Belum akan dijual. Kenapa? Kecuali nanti kita nggak tahu penjualan ini menghasilkan duit berapa. Kan deal harganya. Dengan MU. Udah dong. Dengan MU aja. Cuman masalahnya masalah utangnya dia masalah utang 16 juta. Siapa yang ngebayarin ya kan? Sebenarnya ada duit. Ini bukan masalah nggak mau bayar atau kalau dia harus bayar, Barca ada duit. Gampang. Cuman Barca tidak mau bayar. Duitnya itu mau dialihkan untuk hal yang lain. Maka dari itu Barca lebih parah, Coach. Karena gua punya duit tapi nggak mau bayar. Kalau lu nggak punya duit nggak bayar sih nggak apa-apa. That is sekarang Barca harus survive dengan sistem seperti itu. Maka dari itu sebenarnya at this moment nggak ada yang salah. Barca nggak mau bayar nggak apa-apa. Gue sakit hati loh. De Jong tuh berkali-kali dia nggak mau ke MU. Iya. Sementara Ten Hag ngotot banget. Iya. Gue sabar, pokoknya harus dapat De Jong. Gue bilang ini ada sesuatu yang kita tidak tahu. Satu, De Jong itu tidak pernah keluarkan statement. De Jong tidak pernah keluarkan statement, gue tidak mau ke MU. Pasti melalui orang lain. Yang De Jong bukan. Dia tidak pernah keluarkan statement itu. Statement itu kan dari manajernya. Dari media atau apa. Atau dari Barca. Dari Barcanya, yang De Jong katakan adalah, gue mau stay di Barca. Itu beda. Iya kan? Kalau gue mau stay di Barca bisa juga dalam bentuk cywar. Iya kan? Memberi tekanan kepada manajemen Barca bahwa ya lu harus bayar utang gue karena gue stay. Iya kan? Tapi kalau seandainya mereka mentok tidak bisa mendaftarkan sementara salary cap. Ini kan masalah hitung-hitungan salary. Betul. Bukan masalah punya duit atau enggak. Karena Barca harus mengikuti aturan. Kalau seandainya mentok, De Jong harus dijual, dia akan pergi. Kalau Barca bilang, ya udah deh, kita harus mendaftarkan mereka. Sehingga slot 20 juta ini kosong, bisa kita daftarkan bisa kita daftarkan 3 pemain. Mau nggak mau kita harus bayar 16 juta. Mungkin bilang, ya udah deh, De Jong, gue bayar lu 16 juta, tapi gue cicil 3 kali. Karena sekarang dilakukan. Ini part of the deal ya? Iya, karena sekarang dilakukan Barca itu banyak adalah installment cicil semua. But that's okay. Apa salahnya dengan cicil? Selama kita bisa bayar, maka dari itu dengan dana yang masuk yang banyak,
mereka bisa beli banyak pemain. Karena sebagian besar itu cicilan. Gitu. Menunggu sampai 2-3 tahun financial situation stabil baru. Kenapa Dembele akhirnya mau perpanjang kontrak? Banyak klub yang naksir dia. Dia itu digaji cuma 6 juta plus mungkin bisa sampai 9-10 juta. Kenapa dia mau stay? Feeling gue Xavi bilang, Dembele, lu stay 2 tahun, only 2 years, sampai Barca financialnya kuat, baru kita bisa tawarin lu gaji yang lebih tinggi. Kalau tidak, minimal lu masih dalam usia matang, lu bisa pindah ke klub lain. Kedua, lu bisa membuktikan dalam 2 tahun ini bahwa lu layak jadi pemain yang berkembang tanpa cedera. Nah, inilah deal-deal yang diberikan oleh Xavi, sehingga dia pikir bener juga ya. Kalau gue sekarang pindah, mungkin gue dapat sedikit naik. Tapi kalau gue nanti pindah dan gue buktikan gue adalah pemain hebat, gue nggak pernah cedera lagi, mungkin nggak klub lain, Barca yang gaji dia gede. Maka dari itu dia perpanjang dengan 2 tahun. Jadi yang dilakukan Barca sekarang itu bukan Barca. Beli Kessie yang diincar masih Aspi, Alonso, Marcos, Lewandowski 34 yang tua-tua. Kenapa? Karena satu, mereka murah. Kedua, bisa beli dengan installment. Ketiga, 2-3 tahun, mungkin 4 tahun, pemain ini kan diganti lagi. Karena usianya terlalu tua kan. At least dalam 2-3 tahun ini mereka bisa dapat trofi. Berbenah, ya. Karena kalau lu main di Barca, nggak dapat trofi, selesai. Barca harus cari trofi. Menyelamatkan Laporta, menyelamatkan Xavi. Jadi mereka harus cari trofi. Dan menyelamatkan keuangan. Dan keuangan, maka dari itu dengan merubah sedikit menjadi klub instan, membeli pemain-pemain yang sudah jadi walaupun uzur, itu hanya untuk 2-3 tahun. Kalau stabil, kembali ke Barca yang dulu. Duitnya udah stabil, utang sebagian besar udah dilunasin, baru mereka beli pemain yang muda-muda. Kalau gue lihat nih, Barca ya coach, mereka tuh punya banyak sekali privilege. Satu, nama besar yang luar biasa. One of the best team in the world. Masih seksi, banyak pemain mau. Nomor 2, iya kayak Lewandowski, dia tawaran lebih tinggi di Inggris, dia milih Barca. Rafinha. Dan termasuk Frankie De Jong. Kenapa dia nggak suka ke Inggris? Karena dia bilang, dia kan baru punya pacar tuh ya. Baru tunangan. Kalau pacarnya udah lama. Baru beli rumah. Dan katanya memang, Barcelona sebagai tempat kota untuk hidup itu memang keren banget. I've been there many times. Iya, dengan cuacanya dibandingkan Inggris, terutama Manchester. Foggy ya. Cuman kembali lagi, gini ya, Erik ten Hag ini kan punya nomornya De Jong. Direct nomor. Gue dengar mereka berhubungan tiap hari ya. Pasti. Orang muridnya dia. Pasti. Pasti mereka sudah berhubungan, pasti mereka bikin skenario. Yang demikian tegas, ada sedikit arogan, nggak mau ngalah, demikian memberikan tempat ya. Iya, betul. Cuman kembali lagi, Sikon ini kan agak ribet. Maka dari itu deal ini bukan batal, tapi stalling, frozen, dibekukan sementara. Karena masih ada waktu. Lihat, manajemen Barca ini maunya apa? Bagaimana bergerak? Dengan 16-17 juta ini. Kalau beli rumah sebenarnya nggak masalah juga. Karena mereka anytime bisa bolak-balik ke Barca. Ronald Koeman dari dulu udah punya rumah di Barcelona. Dia kerja di timnas Belanda tetap punya rumah di Barcelona. Nice city to live. Ya, itu nggak ada masalah. Ya kan? Nice. Cuman yang jadi masalah sekarang, banyak variabel yang harus diperhitungkan. Dia itu tidak pernah bilang kalau dia nggak mau ke MU. Nggak pernah dia. Satu statement nggak pernah. Minimal dari mulutnya dia. Iya, dia cuma bilang, gue mau stay di Barca. Itu kan beda. Iya kan? Kalau MU punya banyak tawaran dan lain-lainnya, of course, dia seorang profesional, dia wajar kok. Umur gue sebagai pemain bola mungkin 7, 8, 9 tahun lagi. Masih main. Di sini gue waktunya untuk cari duit. Kan gitu intinya. Cuman sekarang ada itu ya, Chelsea yang masuk. Tiba-tiba. Bisa, ini Chelsea kan lagi sarap ini klub. Semua dibayar tinggi, ditawarin ini, itu, dan lain-lain. Karena mereka cari nama. Pemiliknya mau cari nama. Todd Bowley sebar pesona. Apalagi menggantikan Abramovich. Betul. Yang semua orang tahu. Maka dari itu gue juga udah bilang, semua pemain yang dibeli Chelsea, semua orang pemain tahu. Semua penggemar bola tahu.
kalau beli Malaysia, who the hell is Malaysia? Who the hell is Lisandro Martinez? Martinez ya. Tapi kalau Chelsea incernya, Kude semua tahu. Lewandowski semua tahu. Ronaldo sempat disebut. Sterling semua tahu. Ronaldo semua tahu. Jadi itu yang mereka incer, nama besar. Gitu. Terakhir nih. Kenapa Madrid nggak ngamuk ya? Mereka kan juara bertahan. Juara UCL. Gue bilang mereka itu agak arogan ya. Terlalu pede. Keuangan aman. Ya. Bahkan Ancelotti bilang squad kita cukup. Betul, squad cukup di atas kertas secara kuantitas. Ya. Tapi siapa yang mau gantiin Modric dan kalau mereka cedera? Dan musim ini gila, ada Piala Dunia, Coach. Iya, maka dari dan itu. Dan ini mesin tua ini. Gue bilang Madrid ini terlalu sombong. Atau enggak, jangan bilang sombong lah. Terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri dengan skuadnya, bahwa pemain muda yang mereka miliki, Camavinga, Tchouaméni, sama si Valverde, itu bisa menggantikan Kroos, Modric dan Casemiro pada saat mereka cedera. Ada Vini ya di depannya. Vini seolah-olah nggak pernah cedera. Apakah Vini akan main bagus kayak musim lalu? Belum tentu juga. Tentu. Benzema kalau cedera siapa yang cover? Jovic udah dibuang ke Fiorentina. Asensio katanya mau dijual, nggak diperpanjang lagi. Isco udah cabut. Mau siapa lagi? Carvajal pun udah tua. Vasquez pun bukan real center back. Mereka beli Rudiger, Alaba. Ini pembelian yang bagus ya. Ini pembelian bagus. Tapi emang Rudiger, Alaba nggak bisa cedera. Alaba itu sering cedera loh. Jadi ini sangat riskan ya. Jadi terlalu pede. Kalau gue bilang Madrid, either pede atau sombong bahwa squad kita oke, kita lihat aja. Lihat aja. Mungkin iya, mungkin enggak. Waktulah yang akan semoga enggak. Ya. Karena kalau Barca yang juara kan gue dapat 2 tiket Singapura. SQ. Lu taruh lagi. Sama Valen. Iya. Valen tuh kayak taruh malu nggak pernah menang. Makanya gue berani. Oke, Coach, thank you banget. Oke. Ya, jadi itulah bincang-bincang bapak-bapak ya. Terima kasih sudah bersama kami, dan minggu depan kita akan ngebahas sesuatu yang agak spesifik, dan kita menarik juga ya, saya menggali apa yang pengetahuan Koci. Walaupun tetap aja tuh yang nanya, emang itu Koci pernah ngelatih apa? Melatih anjing laut. Emang dia pernah main? Kan pelatih sama pemain itu 2 hal yang berbeda gitu ya. Betul. Oke, nggak apa-apa. Itu yang membuat kita menjadi bergairah ya. Dan kita jumpa lagi minggu depan. Salam olahraga. Bye-bye.